Shalom, Shalom Elohim, Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal, logika dan pikiran kita manusia, itulah yang kita rasakan pada saat ini. Shalom Elohim, Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita, Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, pada saat ini, dimanapun, kapanpun, pada saat kita merasakan lelah, senang, gembira, bahagia, sedih, di situ ada kasih dan pertolongan cinta Tuhan pada kita, anak-anaknya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang apapun juga, tetapi semuanya serahkan itu kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Haleluya. Pada saat ini mempelai ingin bersaksi apa yang mempelai lihat di dinding Bapak Ibu. Jadi pada saat ini saya melihat di dinding Bapak Ibu ya, melihat di dinding binatang-binatang. Ada binatang harimau, ada binatang gajah, tapi mukanya manusia, tapi hidungnya gajah. Nah, ada juga gambar Tuhan Yesus, ada singa, sama berbagai macam hewan lainnya di situ, tapi itu saya identifikasi sebagai roh-roh dunia. Ya, gambar penampakan di dinding Bapak Ibu, ada gambar cowok, ada gambar cewek. Nah, barusan saya melihatnya, dan paling di bawah itu penampakan wajah-wajah khas orang Papua. Nah, saya tidak tahu, saya hanya melihat saja seperti itu sepintas di dinding, tapi saya mencermati setiap gambar apa yang muncul di dinding itu, karena hitungan per detik hilang. Nah, gambar singa apa, gambar wajah manusia tetapi hidungnya belalai, gajah, dan telinganya juga gajah. Terus apa disingkapkan roh apa, artinya wajah-wajah khas orang Papua. Ada sekitar 3 orang diperlihatkan di dinding ya. Apa maksudnya itu semuanya saya belum dibukakan oleh Tuhan Bapa Yahweh. Apa maksudnya itu hanya diperlihatkan Bapak Ibu. Tentu ada punya maksud dan makna. Dan ada gambar cowok ganteng, cewek cantik, itu berjejer-jejer Bapak Ibu. Jadi ada 3 tingkatan, dan yang terakhir di tingkatan ke bawah itu ada wajah-wajah khas orang Papua yang saya lihat. Nah, pada saat ini belum dibukakan karena penglihatan ini baru. Makanya saya digerakkan Tuhan untuk bersaksi pada saat ini Bapak Ibu, untuk supaya manusia itu tahu bahwa sampai pada saat ini roh Tuhan itu bekerja, roh Tuhan itu ada nyata. Jangan sampai pada zaman kita ini, pada saat ini kita, generasi kita ini banyak yang sudah tidak percaya akan adanya penglihatan karunia kenabian, penglihatan di dinding, atau mendengar suara Tuhan, atau apapun itu juga. Banyak generasi kita ini sudah tidak mulai percaya Bapak Ibu ya, karena mereka lebih percaya kepada teknologi yang canggih, yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dirasakan langsung oleh fisik.
Nah, inilah yang sangat mengganggu dengan pertumbuhan iman kita pada saat ini, Bapak Ibu, yang bila mana kita anak-anak Tuhan, kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan terpeleset juga, baik secara langsung atau tidak langsung. Kita akan terseret dengan arus dunia ini, yaitu arus teknologi dan kecanggihan di dalamnya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi berjaga-jagalah, berhati-hatilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman di area teknologi yang sudah pada puncaknya. Ya, ini sudah pada puncaknya. Zaman Babel sudah di ketinggian puncaknya. Kalau saya mengumpamakan, ya, kita naik di piramid segitiga itu, dunia itu, ini sudah ada puncaknya kan, begini segitiga piramid itu. Nah, makanya di alam roh itu lambangnya itu segitiga piramid begini. Tapi kalau di dunia nyata kotanya ini, di sini kota P paling ujung, P di sini J, di sini M. Jadi yang mengikat tiga piramid ini ada kota Palu, Jawa, Manado. Nah, ini tiga piramid ini diguncang, Bapak Ibu. Kalau kota ini. Nah, kalau sebelum itu diguncang, Anda bisa lihat ini sebelum pulau J ini diguncang, Anda lihat itu kota Filipina, Thailand hancur dulu. Habis Filipina, Thailand hancur, diguncangnya, mempelai sudah peringatkan ini dari berapa ya, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sudah ada juga itu di Facebook. Play sering kode itu PJM, tapi kalau J ini mau lenyap, ya, Anda lihat dulu kota Filipina, Thailand itu hancur dulu, baru dia ke kota J, baru dihantam M ini Manado. Nah, tapi mempelai bakode-kode kota saja, jangan seperti lalu banyak teguran juga yang masuk kalau langsung dengan kan membuat orang takut katanya. Tapi itu kebenaran itu ya harus disingkapkan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, ya. Jangan nanti setelah terjadi baru dunia itu menyalahkan juga saya. Banyak juga masuk pesan, kenapa tidak diberitahukan, padahal sudah diberitahukan. Tapi saya gara-gara teguran-teguran dari dunia juga, saya biasa pakai kode PJM. Anda perhatikan itu. Tapi hancur dulu F dan T ini, ya. Yang lebih menyolok itu F itu, Filipina. Nah, saya harus memberitahukan, karena kalau tidak diberitahukan pun saya disalahkan juga. Nah, seperti itu. Itulah orang-orang dunia. Ya, orang-orang dunia itu seperti itu. Walaupun sudah diberitahukan tapi tetap juga salah. Jadi saya tertawa saja sekarang. Ya, mau diberitahukan tidak diberitahukan juga sama. Diberitahukan juga menolak, ya, Bapak Ibu. Nah, itulah dunia. Dunia itu kan suka sekali menyalahkan tanpa introspeksi diri. Orang-orang dunia itu begitu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa menjaga, memberkati kita dimanapun kita berada saat ini ya. Dimanapun saat ini kita berada ya. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, hatimu mengikuti Tuhan ya. Lupa lagi ini pakai pros bajunya. Haleluya. Ini Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, ini sepertinya komen-komen Anda tidak muncul di kamera ya.
komen-komen Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kurang tahu juga ya. Tetapi walaupun tidak muncul di kamera, nggak tahu ini ada apa, Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mencintai Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Haleluya. Pada saat ini juga dunia semakin bagaimana gitu ya pada saat ini ya. Tetapi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini ya, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang ya, jangan pernah khawatir, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa kekal sampai selama-lamanya ya. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup Bapak Ibu ya. Allah yang hidup, Dia hidup berkuasa sampai selama-lamanya. Nah, di sini nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi, tetaplah kerjakan keselamatanmu ya. Saya mengambil firman Tuhan ini, saya membacanya ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ingat, dosa bersungut-sungut adalah dosa yang sangat-sangat nyata di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak mau manusia-manusia itu bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tuhan mau manusia itu bersukacita, bergembira, mengucap syukur, bersyukur atas apapun yang dia miliki, atas apapun yang dia punyai, atas apapun yang dia makan, yang dia dapat. Nikmatilah itu di dalam sukacita. Nah, itu yang Tuhan mau Bapak Ibu ya. Kalau Anda bersungut-sungut, Anda tidak akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, apalagi berbantah-bantahan Bapak Ibu ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Nah, jadi angkatan ini Bapak Ibu ditujukan kepada angkatan kita juga. Memang surat ini ditulis kepada jemaat pada waktu itu yang berada di Filipi, tapi untuk zaman kita surat ini ditulis untuk kita, kepada angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bayangkan Bapak Ibu ya. Haleluya. Firman-Nya sudah ada 2000 tahun yang lalu, tapi terjadi karena ini Bapak Ibu. Di saat ini kita ini bintang-bintang dunia yang sudah bercahaya-cahaya. Haleluya. Siapa yang tidak bercahaya, kasihan dulu. Jadi seperti itu ya. Jadi anak-anak Tuhan itu sudah bercahaya-cahaya di antara orang-orang dunia. Jadi kita sudah ada perbedaan di antara anak-anak dunia ya. Sudah ada perbedaannya ya Bapak Ibu, di antara anak-anak dunia. Nah, terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim yang menjadikan langit dan bumi ini. Firman-Nya ya dan amin, tetap berkuasa dari zaman Alfa sampai zaman Omega ya.
Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Kita memasak, kita berikan yang terbaik. Kita bekerja, kita berikan semua yang terbaik. Seperti kita melakukan untuk Tuhan. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, bukankah itu kita melakukan yang terbaik? Kita memberikan yang terbaik, bukan yang setengah-setengah atau bukan yang tidak baik, tetapi kita memberikan yang terbaik, Bapak Ibu ya. Jadi itu maksudnya ya. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Ya. Camkan ini Bapak Ibu ya. Supaya apa? Kalau kita tidak bersungut-sungut, kita itu putih bersih. Orang yang tidak bersungut-sungut itu akan masuk melihat tanah Kanaan zaman dahulu kala, melihat negeri yang dipenuhi dengan susu dan madu, janji-janji berkat Tuhan ada Bapak Ibu ya, ada nyata, terpampang nyata janji-janji Tuhan itu, kita akan menikmatinya kalau apa? Kita tidak bersungut-sungut Bapak Ibu, kita tidak bernoda, kita tidak beraib. Pakaian roh kita ini loh, pakaian roh kita ini harus kita jaga supaya tidak bernoda, tidak beraib, tidak bercela di hadapan Tuhan. Walaupun kita ini manusia berdosa, Anda dan saya adalah manusia berdosa. Selama kita mendiami tubuh, darah dan daging ini, kita adalah manusia berdosa sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, hanya satu yang tercatat di Alkitab 2000 tahun yang lalu, hanya satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sempurna baik secara roh maupun secara tubuh, manusia tanpa dosa. Jadi seperti itu roh Tuhan Yesus Kristus yang pernah turun 2000 tahun yang lalu di muka bumi ini untuk menebus dosa kita manusia. Nah, mengapa mempelai ini katakan Tuhan Yesus Kristus itu Adam pertama? Itu simbolis Bapak Ibu ya. Adam pertama, Adam kedua, ada sampai Adam ketiga. Adam pertama, manusia pertama diciptakan, itu simbolnya itu roh Tuhan Yesus Kristus itu Adam pertama, anak-anaknya turun ke muka bumi ini, jatuh. Nah, Adam kedua yang menebus, karena dia sayang kepada anak-anaknya, dia tebuslah anak-anaknya dengan nama Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Adam ketiga turun ya, menghakimi dunia ini dengan pedang. Itu membawa juga nama kode name Aditya Nugrahanto, Alfa dan Omega. Ya, kalau manusia banyak tidak percaya ya silakan. Ya, tapi saya sudah memberitahukan kebenaran alam roh, dimensi alam roh ini kepada saudara. Ya, tinggal menunggu waktu saja pembuktian apakah iman-iman Thomas, Petrus, Yudas Iskariot, iman-iman Barabas, iman-imannya Saulus dirubah menjadi Paulus. Nah, itu bagus bukan? Dan Saulus menjadi Paulus. Nah, terserah kan, semuanya pakai mata. Ada mata Bapak Ibu, ada mata, semuanya ada mata, semuanya juga pakai, ada hati, pakai iman. Entahkah imannya itu setengah-setengah atau penuh imannya ya. Mempelai juga melihat bahwa tidak semua iman itu sama, tidak semua kita memiliki hati yang sama Bapak Ibu ya, di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini Bapak Ibu, apa yang manusia punya itu kan semuanya sama. Manusia itu punya punya mata dua, ada punya hidung satu, ya punya telinga dua, sama kan? Tapi imannya kadang tidak sama, hatinya tidak sama. Nah, seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu,
yang mempelai ingin mau katakan, fokus pemberitaan saya ini kan tentang pribadi Yesus, ya, tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagi orang-orang yang memiliki kerendahan hatilah yang akan mengetahui rahasia ini. Tapi kalau manusia itu memiliki keangkuhan hati, maka kebenaran itu akan tertolak, Bapak Ibu. Akan tertolak dengan sendirinya di hatinya, di pikiran, apalagi di pikirannya. Tidak masuk, Bapak Ibu, semuanya. Mereka akan menolak. Tapi mempelai sudah berkata dengan sejujur-jujurnya apa yang mempelai ketahui. Ya, jadi Bapak Ibu jangan salah paham. Mempelai penjelasan ini kan versi dimensi roh. Ya, kalau Bapak Ibu pakai logika ya susah tembusnya. Coba pakai iman. Bapak Ibu akan tahu. Jadi angka 3 ini sangat penting, ya. 3 pribadi. Adam pertama, Adam kedua, Adam ketiga. Adam pertama membawa keturunan, Adam kedua menebus keturunannya, Adam ketiga menghakimi keturunannya di bumi ini. Bukan membawa damai, tapi membawa pedang pemisahan antara orang yang baik dan yang jahat. Versi orang yang baik dan yang jahat ini apa sih? Jangan-jangan orang yang baik ini di dunia kalian katakan orang jahat. Orang yang jahat di dunia ini kalian katakan itu orang yang baik. Orang yang jahat itu adalah rohnya yang tidak mengakui adanya Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini yang telah menebus dosa-dosa umat manusia, menolak kebenaran firman Tuhan. Itu mereka adalah orang-orang jahat, Bapak Ibu. Mereka tidak mengerti dan tidak tahu dengan kebaikan Tuhan. Ya, mempelai menguji cahaya ini dulu, ya, menguji cahaya. Apakah ada cahaya di siang hari? Tangan ini sudah berubah bercahaya-cahaya. Yang kelihatan itu di malam hari, di gelap. Makanya bintang-bintang itu akan kelihatan di waktu gelap, sayang. Bukan di waktu terang, di waktu gelap. Kalau terang hanya sedikit saja cahaya, ya, hanya sedikit. Bintang-bintang itu akan bersinar di waktu gelap. Semakin gelap, semakin dia bersinar di kegelapan malam. Jadi dunia ini sudah dalam keadaan gelap sekali, Bapak Ibu. Jadi bintang-bintang sudah keluar untuk bersinar-sinar terang. Ya, seperti itu, ya. Nah, arti orang-orang jahat itu menolak pekerjaan Tuhan. Mereka di dunia ini baik, ya, ada juga yang jahat, ada juga yang baik perilakunya, tetapi hatinya menolak pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Nah, makanya mereka tertolak, ya, tertolak. Dan mereka dikatakan angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Nah, seperti itu. Siapakah mereka yang sesat? Mereka yang mengajak anak-anak Tuhan menerima tanda 666 itu. Nah, jadi Anda sudah tahu, mereka yang mengajak, mereka yang memberikan contoh untuk pakai tanda itu, mereka sungguhnya guru-guru palsu. Mereka mempunyai nama yang besar, rekening yang besar, uang yang banyak. Mereka merasa mereka memiliki kekuasaan. Mereka adalah guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat. Sehingga mereka adalah dikatakan bahwa angkatan yang bengkok hatinya. Jadi bengkok itu begini, Bapak Ibu, so tidak lurus lagi. Mungkin dia awal-awalnya lurus, terus setelah ikat kerjasama dengan setan, iblis, bernego, bekerja sama di alam roh, akhirnya bengkok di hatinya seperti ini. Jadi dia larinya seperti ular gini, jadi bengkok. Nah, Anda tidak akan tahu pengajarannya bengkok karena pakai ini semuanya, pakai firman Tuhan semuanya, ya, pakai ini, ya, bercahaya firmannya di siang hari. Haleluya, haleluya. Maaf banyak Bapak Ibu, saya tidak tahu, ya, tiba-tiba tidak bisa
melihat komen Bapak Ibu ya pada saat ini. Saya juga tidak tahu nih HP ini error tuh ini HP ini ya. Nih firmannya percaya di malam yang gelap, kalau gelap baru percaya sekali ya Bapak Ibu. Itu firman yang hidup berkuasa selama-lamanya. Mereka pakai ini juga untuk mengelabui umat Tuhan, ya harus pakai ini dong ya, untuk mengelabui firman, untuk mengelabui anak-anak Tuhan harus pakai ini ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, itulah penyamaran serigala berbulu domba ya. Tetapi sesungguhnya mereka sudah tersesat dan disesatkan dan saling menyesatkan, tapi mereka tidak merasa karena mereka buta tuli telanjang. Kalau di alam roh itu mereka sudah naik kuda hitam Bapak Ibu. Nah kuda hitam itu ditutupi kan, semuanya ditutupi seperti ini, matanya ditutupi seperti ini semuanya, sampai di telinganya ditutupi supaya tidak mendengar, tidak melihat kebenaran, menutup diri untuk kebenaran. Tuli, mata buta, telinga tuli, hati tumpul, duduk di kuda hitam. Artinya mereka siap untuk menerima murka Tuhan. Sambil ketawa-ketawa Bapak Ibu, itu yang mempelai lihat ya, karena mereka tidak sadar-sadar. Seperti itulah orang yang memiliki keangkuhan hati di akhir zaman ini. Mereka sejak menerima tanda senang, gembira, berlomba-lomba, minta ampun deh. Menerima tanda saja bangganya minta ampun. Share di Facebook, di YouTube, di TikTok. Anda bayangkan itu betapa butanya ya. Mereka tidak siap ketika tubuh, jiwa mereka itu mau disantap oleh setan, dijual kepada Lucifer. Dan agen-agennya Lucifer ini kan berkeliaran, mulut besar, perut besar, rekening besar. Mereka penikmat-penikmat dunia Bapak Ibu ya. Mereka saling memamerkan harta kekayaan, apa yang mereka miliki, apa yang mereka pakai. Nah seperti itulah hamba-hamba duniawi. Kita Bapak Ibu harus peka, pintar kita menilai serigala berbulu domba atau yang betul-betul gembala domba. Karena domba-domba yang sejati itu Bapak Ibu bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengetahui suara gembala agung mereka ya. Bisa mengenal, mengetahui suara agung gembala domba tersebut. Mereka bisa mengenal, melihat. Kalau gembalanya bersuara palsu, mereka akan tahu, ini bukan gembala domba yang baik, ini gembala serigala berbulu domba. Nah itu domba-domba yang pintar, yang disimboliskan dengan 5 mempelai yang pintar. Nah seperti itu ya. Berbeda dengan kelima mempelai yang bodoh. Berbeda Bapak Ibu ya, beda. Jadi mempelai yang pintar itu menyiapkan diri, berpuasa, berdoa, merendahkan hati di hadapan Tuhan, tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi. Nah mempelai kan pada saat ini sudah meninggalkan semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pikir mengikuti Tuhan itu mudah. Bapak Ibu pikir mengikuti Tuhan itu gampang ya. Tidak Bapak Ibu, bayar harga. Mengikut Tuhan itu seperti zaman dahulu itu Tuhan berkata, apakah engkau mau ikut aku? Ikut. Ketika dia memanggil 12 rasulnya ya, semuanya, ikutlah aku. Mereka langsung meninggalkan pekerjaannya,
keluarganya, apapun yang mereka sedang kerjakan, mereka langsung tinggalkan seperti nelayan. Para rasul murid Tuhan itu kan ada yang nelayan, profesinya kan beda-beda. Mereka langsung meninggalkannya Bapak Ibu tanpa pikir panjang. Kalau mau ikut Tuhan kayak begitu, itu yang Tuhan mau. Tidak usah lagi mau bilang, aduh saya masih mau lihat ayah saya, ibu saya, masih ingin menguburkan ayahnya, ingin pamit kepada ayah ibunya. Tuhan Yesus bilang kamu tidak layak. Nah, kayak seperti mempelai ini, ikut Tuhan Yesus. Nah, misalkan mempelai mau pingin pulang, lihat anak-anak karena rindu, tetapi di dalam roh itu Tuhan bilang tidak layak. Ya, kalau pulang selamanya, tidak ada tanggung jawab lagi, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi tidak layak Bapak Ibu ya. Kalau kita masih memikirkan duniawi, tidak layak Bapak Ibu. Ya, tidak layak, berat Bapak Ibu. Saya tinggalkan semuanya, teman, saudara, keluarga, anak-anak yang paling berat ya. Pertama, ketika Tuhan memisahkan antara domba dan kambing ini, ilalang dan gandum ini terjadi, itu Tuhan itu pisahkan antara teman-teman sekelompok saya, terpisahkan dari teman-teman awalnya. Itu pengalaman saya, belum tentu terjadi juga pada Bapak Ibu ya, tentang pemisahan kambing domba ilalang ini. Nah, saya merasakan hal itu, terpisah dari gedung ya, tidak lagi beribadah berpatokan di gedung. Nah, karena apa? Bukan saya merasa bagaimana ada yang tegur saya untuk ibadah, tidak, tapi saya yang menarik diri pada waktu itu. Karena apa? Karena ketika saya menyembah Tuhan, habis memuji Tuhan, glory, haleluya, jingkrak ya, habis itu menyembah Tuhan, masuk dalam penyembahan, haleluya, puji Tuhan. Setiap kali ibadah ya, hari Minggu itu di tahun 2021-22. Nah, itu terjadi pergolakan Bapak Ibu. Setiap kali saya ibadah, saya merasakan ada kesedihan, ada sukacita, dan sekaligus pada saat masuk dalam ruangan penyembahan, tiba-tiba di ruangan itu berganti Bapak Ibu. Berganti dalam penglihatan mata saya ini, berganti. Semua orang yang di dalam ruangan itu berkepala kambing. Baju-baju yang mereka pakai itu indah, tapi kepalanya kambing. Dan memegang firman Tuhan. Nah, saya kalau tidak kuat mental saya pada saat itu Bapak Ibu, saya bisa saja langsung teriak karena kaget kan. Saya sering kaget dengan suasana yang baru, tapi ada kekuatan yang luar biasa yang memampukan saya agar supaya tenang, tertib. Pada saat euforia, sukacita luar biasa, haleluya, ku mau tentang dia, haleluya. Nah, masuk sudah pujian penyembahan, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Terus kita menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Ketika saya sadar, buka mata, kambing semuanya di ruangan itu, saya melihat hanya anak-anak saya. Tuh 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, 3 tahun yang lalu saya melihat tinggal anak-anak saya dan suami saya yang tidak berkepala kambing. Rupanya tinggal kami yang tidak pakai tanda 66 itu di gedung gereja tersebut. Dan betapa kagetnya saya setiap kali masuk di saat itu pujian dan penyembahan. Kalau saya tidak mengunci mulut saya ini, saya sudah teriak histeris Bapak Ibu, karena takut melihat kambing-kambing, banyak sekali kepala kambing. Dan saya bilang, ada apa ini Tuhan? Tetapi ada roh yang luar biasa yang melingkupi saya sehingga mulut saya ini terkatup Bapak Ibu. Dan saya melihat saya seperti terbungkus kapsul, seperti saya ini
di dalam kapsul Bapak Ibu. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki ini ada seperti tabung yang membungkus saya, seperti membran yang membungkus saya pada saat itu, sehingga saya tidak bisa dijangkau oleh orang-orang di sekitar saya karena saya terbungkus di dalam tabung itu, tabung perlindungan Tuhan. Saya namakan itu tabung perlindungan Tuhan. Nah, ini saya menjelaskan secara detail kepada Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi ketika saya menarik diri dari gedung-gedung ibadah. Saya tidak mau lagi ibadah karena terjadi pergolakan batin yang luar biasa ketika masuk di dalam pujian dan penyembahan. Benar-benar hadirat Tuhan hadir dan saya melihat sesungguhnya semua telah berubah. Bapak Ibu, telah berubah. Dan kalau tidak ada perlindungan Tuhan, pastilah saya histeris Bapak Ibu. Bisa-bisa stres melihat suasana dalam hitungan beberapa detik saja berubah Bapak Ibu. Dan biasa saya gemetar. Habis pujian penyembahan itu saya gemetar, saya terdiam, dingin badan saya Bapak Ibu. Nah, itulah yang terjadi mengapa saya tidak mau lagi masuk di gereja. Ya. Memang dari tahun 2020 itu saya mendengar langsung suara Tuhan itu berkata, susunan batu yang terbuat dari tangan manusia itu telah diruntuhkan. Tidak ada lagi susunan batu dengan batu yang akan muncul di akhir zaman. Kamulah bait Allah, kamulah bait ilahi itu. Siapa kamu? Dirimu. Siapa dirimu? Hatimu adalah bait ilahi itu sendiri. Di dalam hatimu kerajaan surga itu nyata. Jadi hatimu Bapak Ibu, tergantung hatimu. Hatimu baikkah atau tidak baikkah? Damaikah atau tidak damai? Itulah kerajaan surga sesungguhnya. Kalau ada kerajaan surga di hatimu, maka engkau akan damai. Walaupun engkau ada di situasi yang paling panas Bapak Ibu, mau nyawamu melayang, mau engkau disolimi, difitnah, dihina-hina, tetap engkau berada di suasana yang damai. Itulah kerajaan surga sesungguhnya. Nanti Bapak Ibu akan lihat efeknya di dunia jasmani ini. Jangan mempelai kuar-kuar. Manusia itu pada bilang, mana kerajaan 1000 tahun damai kami tidak lihat. Tunggu, ada waktunya Bapak Yahweh. Ini kami masih bermain di alam roh. Terus ya, berbahagialah mereka yang tembus di dalam dimensi alam roh dan kebenaran itu. Maka sedikit demi sedikit akan terbuka rahasia itu bagi kita. Nah, Bapak Ibu tanya, bagaimana bisa kami bisa melihat kerajaan damai itu, kerajaan 1000 tahun itu? Ya harus diputar-putar dulu, diproses dulu, dikikis Bapak Ibu. Dikikisnya itu supaya apa? Diprosesnya tujuannya supaya apa? Supaya ketika masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, atau 1000 tahun damai sebutannya, ya, kota mulia, kota Tuhan itu ada susu dan madu di sana. Kalian bisa bermain dengan singa, dengan macan. Kalian bikin itu singa sama macan itu seperti kucing. Itu Bapak Ibu diprosesnya bertahun-tahun, dikikis ini kehidupan kita. Dan orang yang masuk ke dimensi itu tidak gampang. Itu semuanya harus melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, termasuk harta, jabatan, teman-teman, keluarga, suami atau istri atau anak. Berat Bapak Ibu. Kita datang sendiri-sendiri kepada Tuhan, hati kita. Karena ikatan itu ada hanya di dunia. Ikatan dengan Tuhan itu dinamakan sebagai satu keluarga kesatuan ilahi. Itu lain lagi. Ingat Bapak Ibu ya, ada keluarga jasmani, ada keluarga ilahi lain. Kalau kita ingin bergabung menjadi keluarga ilahi, keluarganya Tuhan, keluarga Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, kita harus dong memutuskan rantai ikatan keluarga jasmani ini. Sanggup tidak? Berat Bapak Ibu, berat. Saya saja masih
dalam tahap ini masih berproses. Bapak Ibu mungkin menganggap saya luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu juga menganggap saya biasa-biasa saja. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu menganggap saya penyampaian suara Nabi, malaikat Mary, yang Roh Maria, apapun itu sebutannya, saya mengucapkan praise the Lord 12 kali. Haleluya, puji Tuhan. Hosana, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja Bapak Ibu, karena Dialah yang memberikan semuanya kepadaku. Ya, itu saja yang bisa saya katakan. Tapi di atas apapun itu, pengajaran saya ini Bapak Ibu adalah pengajaran di tingkat yang tinggi. Makanya logika susah untuk memahaminya. Mereka harus catat, memahaminya susah. Karena saya berbicara dari dimensi cahaya, bukan dari dimensi dunia nyata, tapi dari dimensi cahaya. Nah, makanya saya bisa berubah-ubah tubuh saya, atau anak-anak Tuhan pun yang sudah berada di dalam dimensi cahaya sudah berubah-berubah Bapak Ibu. Karena yang bisa memahami perkataan saya ini adalah yang manusia-manusia cahaya juga. Kalau manusia-manusia logik, manusia-manusia duniawi, susah untuk memahami, mencerna. Makanya saya dikatakan sesat, penyesat, atau apalah, atau gila sinting miring, ya silahkan, karena saya tidak sejalan. Kalau saya sejalan dengan dunia ini Bapak Ibu, ya dunia ini saya pastilah dikatakan orang waras oleh dunia. Tapi karena saya tidak sejalan, jalan dunia begini berlawanan dengan jalan yang saya tempuh, jalan dunia ke kiri, saya ke kanan. Makanya saya dikatakan gila sinting miring, tidak waras oleh dunia. Bagi dunia, orang-orang waras adalah orang-orang yang mengikuti arus dunia, tunduk pada sistem binatang dunia, dan harus memakai tanda sistem binatang dunia itu. Itu orang waras. Kalau orang tidak waras tidak mau Bapak Ibu, walaupun mati didor, ya silakan baku dor. Walaupun mati dipaksa, mereka tidak akan mau, ya, untuk menerima tanda binatang itu dan bekerja sama dengan binatang itu, tidak akan. Karena saya sudah tidak sejalan dengan dunia ini, saya tidak berjalan dengan arus dunia ini, makanya saya dikatakan gila sinting miring. Kalau saya masih waras secara dunia, berarti saya masih mengikuti sistem dunia, maka akan dikatakan waras. Karena sama-sama memakai logika. Karena saya memakai iman, saya dikatakan aneh-aneh Bapak Ibu. Itu fitnah sebenarnya. Itu fitnah yang sesungguhnya, ya. Tapi saya telan semuanya, ya, saya telan. Karena untuk sebuah nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan hanya bagi Bapa Sorgawi, saya telan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Sehingga pada waktu Tuhan, pada saat ini Tuhan memuliakan saya. Tuhan memuliakan anak-anaknya, bukan cuma saya. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, beriman kepada Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan, itu sudah percaya cahaya. Tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Anak-anak dunia mau menyerupai dengan diri kita bercahaya cahaya, tidak akan mungkin Bapak Ibu. Walaupun mereka lempar handphonenya, tidak akan mungkin sama. Ya, contoh, mereka batengnya saja di matahari, apakah itu matahari akan bersinar-sinar, bernyala-nyala, berganti-ganti? Tidak. Hanya anak-anak Tuhan saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun agamanya, percaya kepada jalan Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, pasti akan bersinar-sinar, ya, apapun agamanya. Karena Tuhan tidak pernah, ya, mendirikan agama, tidak pernah. Tuhan itu tidak pernah mendirikan agama. Tuhan itu hanya menyuruh manusia itu memuji, menyembah kepadanya, titik. Tidak ada agama Tuhan dirikan, tidak ada. Hanya manusia saja yang mendirikan agama itu. Agama itu dibuat setan supaya manusia itu bertengkar, berkelahi, gitu-gitu deh. Coba aja setan itu buat agama banyak-banyak, tujuannya apa? Supaya manusia satu dengan manusia lain saling membunuh, saling membakar, saling membenci. Itu tujuannya setan. Pada saat setan berkuasa sekarang setan sudah berkuasa loh, Dajjal. Anda tidak peka, Anda tidak lihat sistem-sistemnya sudah berlaku. Pekalah mendengar, pekalah melihat zaman
Jangan Anda hanya cuma tahu melihat ketika bumi sudah gelap dan Anda berkata sebentar lagi hujan akan turun, tetapi Anda tidak pernah bisa membaca tentang zaman dan waktu ketika setan itu muncul di muka bumi ini dan mengambil alih dan berkuasa memerintah atas manusia ini dengan sistem-sistemnya yang menjebak manusia itu sendiri untuk masuk di dalam perangkapnya. Manusia tidak tahu dan betapa bodohnya manusia itu. Dan pada saat ini Bapak Ibu melihat firman Tuhan ini yang terambil di dalam surat Paulus yang ditujukan kepada jemaatnya di Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, kita tetap berpegang kepada firman kehidupan ya, yang belum pernah dirubah-rubah. Ada Alkitab yang sudah dirubah-rubah, jangan dibaca itu. Yang belum dirubah ya, edisi yang pertama. Sambil berpegang kepada firman Tuhan kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bermegah pada hari Kristus. Bila manakah hari Kristus itu datang? Ya sudah, saat ini dong. Selama itu hari Tuhan itu sudah datang Bapak Ibu. Cuma manusia tidak ada yang tahu. Hanya manusia yang peka lah yang tahu. Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya. Anak-anaknya sudah percaya-percaya bersinar-sinar. Tinggal Anda pegang saja hati Anda, jangan angkuh. Tetaplah memiliki kerendahan hati. Jangan menghujat pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan, selesai. Jangan bersungut-sungut, bersyukur selalu, bersukacita selalu, gitu-gitu. Nah, Anda sudah tahu kan tentang hal-hal yang baik, buah-buah kasih. Itu yang dipegang Bapak Ibu ya. Ini sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Tetapi sekalipun diarahkan, dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Jadi yang Tuhan Yesus itu harapkan dari anak-anak kita adalah bersukacita, bersyukur apapun keadaan, bersukacita, jangan bersungut-sungut, jangan Bapak Ibu ya, apalagi berbantah-bantahan, jangan. Tuhan tidak suka anak-anaknya berbantah-bantahan, bersungut-sungut. Nanti Bapak Ibu yang akan menyesal, tidak akan masuk nanti, tidak akan masuk di tanah Kanaan perjanjian itu ya. Tempo dulu tanah Kanaan, zaman sekarang apa, 1000 tahun damai namanya. Itu tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, 1000 tahun damai. Waktu dunia berapa? 1.001.000.000.000.000 tahun, lama sekali Bapak Ibu. Kota damai. Di mana kota damai? Di alam roh itu kota damai itu ada di hati. Tapi di efek dunia nyata Bapak Ibu akan lihat nanti seiring jalannya waktu. Berproses 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bapak Ibu kalau tidak sabar menunggu dalam proses pemutaran waktu itu, penyeleksian, Bapak Ibu itu akan tergelincir lewat waktu. Sama seperti bangsa Israel diputar-putar sampai 40 tahun lamanya. Seperti itu Bapak Ibu, mau diputar-putar sampai 40 tahun, 400 tahun, mau 400 tahun dijajah, itu diputar-putar ya, 40 tahun. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menemukan iman-iman, untuk menemukan iman-iman ekselen untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu diseleksi dulu Bapak Ibu. Diseleksi lewat waktu ya, apakah manusia itu tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan di dalam proses Tuhan itu, maka dia akan masuk menjadi bintang di hatinya Tuhan. Sudah kan? Sudah Bapak Ibu. Makanya banyak orang menyesal sekarang kan.
Mereka tidak tahu waktu itu datang tiba-tiba. Mereka cuma tahu, mengapa ya Tuhan itu belum datang-datang dari zaman dulu, zaman sekarang sampai ada anak, padahal Tuhan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Cuma kan manusia ini kan pada buta, tuli, telanjang, sampai mata rohnya itu buta, tidak bisa melihat. Mengapa zaman anugerah? Mengapa disebut zaman anugerah? Zaman belas kasihannya Tuhan. Zaman anugerah, zaman belas kasihan Tuhan itu diberikan kepada manusia supaya manusia memilih ikut Tuhan sungguh-sungguh atau ikut dunia. Nah, karena mau ditutup dengan zaman 1000 tahun damai. Mengapa disebut zaman kasih karunia? Karena zaman kasih karunia anugerah ini Tuhan menuntut lebih. Ya, di sini Bapa Surgawi ini menuntut lebih dari manusia, yaitu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya sebatas fisik, Bapak Ibu. Bukan hanya sebatas fisik. Ingat ini, menyembah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran, bukan fisik ya, bukan. Nah, menyangkut menyembah di dalam dimensi roh dan kebenaran ini, Bapak Ibu, tinggi bayarannya. Mempelai kan sudah katakan tinggi, bayar harganya tinggi. Mampukah Bapak Ibu untuk masuk di dalam penyembahan dimensi roh dan kebenaran ini? Tinggi bayarannya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, diuji nyawa. Tuhan mengatakan, anakku, kalau engkau benar-benar mencintai dan mengasihi aku, berikanlah nyawamu untukku. Lurus tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu kasih nyawa Bapak Ibu untuk disiksa, dianiaya demi satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Teraniaya, martir ya, di sini martir. Yang kedua, kalau engkau anakku mengasihi aku, jualah segala hartamu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan, orang susah kah, saudaramu kah, atau siapa, temanmu atau siapa, berikanlah itu semuanya. Tidak ada yang tersisa. Yang tersisa sama kita itu hanya makan minum. Sanggup? Kalau sanggup Bapak Ibu, di proses itu Bapak Ibu jual semua harta Bapak Ibu. Setelah itu Tuhan kembalikan. Ini anakku. Harta yang kita jual itu, yang kita bagi-bagikan kepada orang susah, kepada saudara kita, itu akan kembali Bapak Ibu dengan kepada kita itu 1000 kali lipat. Ya, itu yang saya praktekkan dan itu terbukti ya dan amin. Bapak Ibu tidak percaya? Kalau Bapak Ibu tidak percaya, berarti iman Bapak Ibu baru setengah-setengah. Saya sudah melakukannya. Saya tidak jatuh miskin. Saya sampai sekarang ini hidup, makan minum. Ada Bapak Ibu berkat Tuhan untuk makan minum saya. Walaupun saya tidak pelayanan lagi seperti dulu, bagi-bagi berkat kepada semua orang yang meminta berkat kepada saya, baik itu melalui messenger, WhatsApp atau apapun juga. Tapi saya masih ada berkat makan minum untuk diri saya. Makan, minum, pakai, ada. Tuhan sediakan. Ya. Nanti lagi di kerajaan 1000 tahun secara nyata, barulah saya akan dapat lagi berkat Bapak Yahweh itu, yang 25 pintu itu diberkat. Kemarin itu dibuka 12 pintu berkat Bapak Ibu. Nah, Bapak Yahweh itu lihat hati. Tuhan itu lihat hati. Dia memberkati orang, ya, kepada orang yang tidak serakah. Nah, kalau berkat itu juga didapat dari roh-roh dunia Bapak Ibu juga, dengar ini baik ya, orang itu akan terikat kepada roh dunia itu. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya, kalau saya ingin menjelaskannya, kalau kita sudah diproses Tuhan lebih dalam, kita tidak terikat dengan harta kekayaan itu. Kita putuskan, kita tinggalkan semuanya, hanya baju di badan saja kita pergi, kita bisa hidup. Itu janji Tuhan. Saya pegang itu Bapak Ibu, ya dan amin. Nah, kalau Bapak Ibu terikat dengan roh-roh dunia,
mencintai roh dunia Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan terikat dengan roh 66 itu. Walaupun status Bapak Ibu mau hamba Tuhan, anak Tuhan, itu kan hanya status, hanya label di dunia nyata ini, hanya label. Nah, kalau Bapak Ibu tidak terikat dengan hal-hal duniawi, materi, nyawa, keluarga, status, misalkan Bapak Ibu punya gelar banyak nih, pekerjaan mentereng, Bapak Ibu terikat di sini, Bapak Ibu akan ikuti sistem dunia ini. Karena yang menjadi hamba Bapak Ibu itu adalah manusia. Kalau yang menjadi hamba Bapak Ibu itu adalah Tuhan, Bapak Ibu tidak takut. Tidak takut Bapak Ibu memutuskan rantai kehidupan duniawi ini dan meninggalkannya. Seperti Lot, dia meninggalkan seluruh kekayaannya, kenikmatannya, dan dia keluar kota dengan malaikat Tuhan yang membawanya, menyelamatkannya pada waktu itu. Siapa malaikat Tuhan itu? Apakah dia berbentuk malaikat? Tidak, manusia. Tapi isinya, casingnya manusia, isinya malaikat Tuhan yang membawa Lot itu keluar dari kota Sodom dan Gomora. Mengapa malaikat Tuhan itu ingin dipakai oleh manusia Sodom dan Gomora pada waktu itu? Karena mereka melihat malaikat Tuhan itu cantik, ganteng, cantik. Nah, mereka juga ingin memakai kan malaikat Tuhan itu. Kan dikatakan, bisakah kami memakai tamumu ini? Langsung Lot itu mengatakan, pakailah anakku. Ya, untuk memuaskan hawa nafsu mereka ini, ya, manusia Sodom dan Gomora ini kan manusia yang dipenuhi dengan hawa nafsu, gelora hawa nafsu, anggur hawa nafsu. Sama Bapak Ibu, sebelum dihukum itu Sodom dan Gomora, sama anggur hawa nafsu itu tercurah besar-besaran seperti saat ini. Setiap zaman itu begitu Bapak Ibu ya, pengujiannya. Anggur hawa nafsu, 3 roh katak yang najis keluar semua Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu tidak bisa melepaskan diri dengan ikatan duniawi, harta, nyawa, sanak saudara, status, jabatan, mentereng di dunia, Bapak Ibu tidak bisa kan? Ini sangat mengikat kedagingan kita. Bapak Ibu tidak bisa memutuskan ini, Bapak Ibu akan menjadi hamba dan tunduk kepada manusia. Apa Bapak Ibu tunduk kepada manusia? Sistem manusia. Jadi Bapak Ibu bukan hamba Tuhan, hamba ilahi, tapi Bapak Ibu hamba manusia, hamba mamon yang tunduk kepada sistem dunia. Nah, seperti itu sangat susah memang. Saya saja sebagai manusia darah, tubuh, dan daging ini, saya sangat susah melepaskan diri dari anak-anak. Nah, itu masih diproses terus sampai pada saat ini. Saya bilang, Tuhan kuatkan saya. Karena mengikut Tuhan tidak ada pilihan A, B, C, D. Kalau pilihan A, ikut A. Pilihan B, B. Tidak ada mau A dan B, C dan D. Dan kita Bapak Ibu kalau tidak bisa memutuskan jadi hamba dunia atau hamba ilahi, sangat susah Bapak Ibu, dilema. Nah, saya berusaha dengan satu keyakinan seperti ini. Saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya melakukan misi Tuhan, tetapi pada waktu Tuhan akan mempertemukan saya dengan anak-anak saya suatu hari kelak Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Karena mengikut Tuhan itu seperti ini, Tuhan bilang, kalau kamu masih mengingat-ingat apa yang ada di belakangmu, mau itu teman-temanmu, hartamu, kenikmatan duniawimu, semuanya, ya apapun itu juga kamu tidak layak.
Nah, seperti itu ikut Tuhan. Nah, makanya rasul-rasulnya kan kalau ikut Tuhan kan, ikutlah aku. Langsung mereka meninggalkan perahunya, pekerjaannya, keluarganya, langsung mengikut Tuhan kan. Tidak ada kata berbantah-bantahan. Oh, saya mau pamitan sama ibu saya, sama ayah saya. Tidak ada, Bapak Ibu ya, tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh Bapak Ibu ya. Pikul salib, menderita. Tapi di balik penderitaan itu ada sukacita yang Tuhan janjikan. Ya, Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau dengan 25 pintu berkat. Engkau akan menemui lagi anak-anakmu pada waktu Tuhan. Ya, mereka itu sudah dipelihara Tuhan. Tidak usah khawatir. Ya, tidak usah gelisah. Ya, jadi Tuhan itu sudah pelihara mereka dengan berkat-berkatnya. Ya, kan ada mempelai uang kan, yang cicilan rumah itu, yang dulu dia cicil rumah itu ada 750 juta, tapi dipotong 5 bulan tinggal, dipotong sekitar 5 bulan yang mereka tinggal itu dipotong sekitar 150 juta. Nah, jadi ada sisa itu 550 juta. Nah, itulah untuk kehidupan anak-anaknya kalau rumah itu dijual kembali ke orang lain. Nah, kan mempelai sekarang ini diungsikan sudah ya, dilarikan karena dilihat di alam roh berbahaya ini, karena naga dan ular sudah bekerja sama. Untuk menyakiti mempelai. Naga dan ular bekerja sama mengejar mempelai Bapak Ibu. Jadi makanya diungsikan. Belum tahu waktunya kapan. Tapi itu cara Tuhan memelihara. Nah, agar supaya mereka itu memiliki rumah, anak-anaknya ini. Nah, kalau rumah itu terjual kan suaminya itu bisa menerima 550 juta dari uangnya mempelai. Dia bisa beli rumah baru supaya mereka tidak lagi ngontrak-ngontrak rumah di sana. Nah, itu yang menjadi kepikiran mempelai pada saat ini. Bagaimana dengan anak-anakku? Karena bulan depan habis masa kontrakan rumahnya. Tapi Bapa Surgawi itu sudah memelihara mereka, sudah menyiapkan mereka berkat. Ya, mereka juga bisa ambil dari uang dari rumah itu, pergi ke developernya, mengatakan saya ingin ambil 30 juta kah untuk kontrak rumah suaminya ini. Nah, dia tinggal pergi telepon developernya, minta uang untuk lanjut kontrak, mungkin kontrak di mana, di pegunungan. Suaminya ini ya, aku berpesan kepada suaminya ini ya, jangan egois, jangan kamu jahat kepada istrimu. Dia istri yang sangat baik, yang memperdulikan keluarganya, anak-anaknya. Ya, jangan semena-mena kamu kepada istrimu. Jangan. Dia sangat baik. Jangan terjadi fitnah di dunia ini. Ya, aku berkata sekali lagi kepada suaminya ini, jangan kamu berkata-kata seenaknya, memutarbalikan kebenaran. Jangan. Semua orang pun sudah tahu siapa kamu. Bertobat saja, maka aku akan memakai kamu. Bertobat, bukankah kamu adalah hamba Tuhan dikatakan orang-orang dunia? Tinggalkanlah segala kesenangan-kesenanganmu yang jahat. Tinggalkan semuanya. Kesenangan-kesenangan yang menghasilkan dosa, yang orang lain tidak tahu. Tinggalkan. Kamu berbeda sekali dengan istrimu. Sangat berbeda. Baik perilaku, sikap, kata-kata, tindakan sangat berbeda. Bukankah kalian sering bertengkar, berkelahi? Siapa yang salah? Aku melihat semuanya dari sini. Istrimu tidak ada salah apapun terhadapmu. Kalau dia menegur kamu, itu kamu sudah keterlaluan.
sangat keterlaluan. Menyiksa dia. Sangat keterlaluan kamu menyiksa dia. Sangat dan sangat. Makanya kamu mencium-cium kakinya, bukan? Ketika dia pulang ke rumah, kamu meminta maaf, menyesali akan dosa-dosamu, kamu mencium-cium kakinya. Tapi dia berkata apa? Tidak usah mencium kakiku. Untuk apa kamu minta-minta maaf terus? Ya, jangan memutarbalikkan cerita. Kamu ingin menjebak juga dia, jangan. Untuk mempermalukan dia di dunia, jangan. Sudah sungguh terlalu. Kamu dari dulu mempermalukan dia di dunia nyata. Kami melihatnya semuanya dan kami mengetahuinya. Istrimu hanya diam. Bukankah semuanya berkat-berkat itu datang dari istrimu? Dia memberkati kamu dan keluargamu. Semuanya dia berkati. Orang-orang di tempat sampah semuanya diberkati. Orang-orang yang minta makan, minum, semuanya diberkati. Jangan terlalu memfitnah istrimu sendiri. Ingat, karma dapur tua itu ada. Roh kamilah yang berbicara pada saat ini. Jika engkau mau bertobat sungguh-sungguh, bertobat dengan kesungguhan hatimu, tidak ada kemunafikan yang engkau sembunyikan dan kejahatan di hatimu yang engkau sembunyikan. Janganlah menyebar kebencian kepada anak-anakmu dengan membenci ibunya sendiri. Jangan. Dosa besar ada di atas kepalamu. Sebagai seorang ayah yang baik, jangan seperti itu. Bertobatlah, maka aku akan memakai kamu seperti Paulus. Saulus menjadi Paulus. Seperti itu. Dan mati martir. Itu saja. Ajarkanlah tentang kasih kepada anak-anakmu. Ajarkanlah tentang cinta, bukan kebencian. Bukankah sudah sangat berkorban istrimu untukmu? Dia berkorban 17 tahun menikah denganmu. Apakah dia bahagia? Yang engkau berikan kepadanya hanyalah air mata dan air mata. Sadarlah itu, wahai suamimu. Roh kami yang bicara pada saat ini. Siapa lagi yang mempelai ini kecuali kami yang melihat dari atas ini segala perbuatan tindak tanduk manusia. Berlakulah yang baik, bicaralah yang baik. Karena istrimu itu bicara tulus, tidak ada bohong-bohong. Tidak ada bibir lidah dusta dolak-dalik di mulutnya. Ya. Kalian jangan mengambil keuntungan darinya. Jangan. Kami menegur suaminya. Ya, bertobatlah sungguh-sungguh ya. Supaya kami pakai kamu jadi hamba yang luar biasa nanti. Di masa Antikris berjaya-jayanya berkuasa. Kamu akan tampil. Kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, kami akan pakai kamu. Dari Saulus jadi Paulus. Seperti itu. Ya. Kalau tidak bertobat, ya terima risikonya. Ya, seperti itu. Jadi, sungguhlah senang. Sungguhlah senang. Bukan kalian mau menilai, menyalahkan mempelai kami ini dari segi yang negatif. Dia ini hamba ilahi. Manusia bercahaya-cahaya di muka bumi ini. Yang melakukan misi ilahi yang luar biasa. Dengan segala penghujatan, penghinaan dari dunia ini. Dan dia tidak memperdulikan lagi apa kata dunia. Yang penting misi ilahi tercapai. Kerajaan 1000 tahun secara nyata berdiri di depan mata. Dan kita akan menuju ke sana. Sekarang ini dalam proses penyeleksian iman dan alam yang berbicara. Jadi seperti itu, mempelai kami ini tidak tahu waktu kapan dia akan pulang turun ke 66 untuk melihat segala sesuatu dengan perubahan yang ada.
Ya, jadi mempelai dari dulu sampai sekarang berkorban ya, berkorban Bapak Ibu, berkorban untuk menghidupi keluarganya. Ya, betapa senangnya suaminya Bapak Ibu. Ini kami buka. Suaminya itu betapa senang memiliki mempelai ini. Mempelai pelayanan siang malam, tidak ada uang, dia mencari, jual kue, jual nasi kotak. Betapa senangnya Bapak Ibu. Dia untuk membiayai kuliahnya suaminya. Dia menjual rumahnya, menjual segala sesuatu. Tidak mampu Bapak Ibu karena menjual kue dan nasi kotak itu hanya untuk makan hari-hari, karena itu pasca gempa Palu. Sehingga uang kos-kosan tidak ada lagi mengalir ke rekeningnya. Kan dia punya kos-kosan Bapak Ibu. Ya, warisan dari orang tuanya di kota Palu itu tidak mengalir, ya terpaksa jualan kue sama nasi kotak. Itulah perjuangan mempelai. Makanya mempelai bilang jangan pernah lelah, tetap semangat, tetap strong. Ya, betapa senangnya suaminya memiliki mempelai kami ini. Ya, mau apa lagi coba, mau apa lagi coba. Segala sesuatu sudah tersedia. Mau apa lagi? Suaminya hina-hina dia, bertengkar terus-menerus, cari masalah terus-menerus. Tengah malam, siang-siang, tidak kurun waktu, mau bawa firman Tuhan, bersaksi, bertengkar. Coba. Sekarang mempelai ini, kami terus terang saja, dia ini dalam kondisi yang tidak baik ya Bapak Ibu. Makanya kami ungsikan dalam tahap trauma Bapak Ibu. Dalam tahap kalau melihat segala sesuatu, mungkin dalam keadaan kondisi fisik dia ini Bapak Ibu melihat dalam keadaan baik-baik saja, tapi kalau dia kembali ke 66 itu trauma Bapak Ibu ya, melihat suaminya dia mungkin bisa menerima keadaan semuanya. Dia hanya mengingat anak-anaknya Bapak Ibu. Tapi sungguh pun kedalaman jiwanya, hatinya kami yang tahu Bapak Ibu ya. Mempelai kami ini tidak dalam keadaan baik-baik Bapak Ibu. Dalam keadaan trauma Bapak Ibu ya. Trauma dia di 66 ini. Makanya dia tidak lagi mau menemui orang-orang. Dia hanya bersaksi ke pasar, memasak, dan itu saja dari kedalaman hatinya. Sungguh pun kejahatan manusia itu sangatlah nyata Bapak Ibu. Nyata. Makanya kami membawa mempelai kami ini untuk dihiburkan hatinya. Karena kami tahu dia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Di frekuensi 66 itu, kalau dia berlama-lama di sana, pasti akan terjadi sesuatu tragedi lagi Bapak Ibu. Tragedi untuk saling menyakitkan. Jadi makanya kami jemput Bapak Ibu untuk diungsikan. Karena kami sebelum waktu dunia itu terjadi, kami sudah tahu lebih dahulu apa yang akan terjadi kepada mempelai kami ini. Jadi seperti itu, dia akan disakiti lagi oleh roh 66 si ular-ular ini Bapak Ibu. Jadi seperti itulah yang terjadi ya. Jadi berhadapan dengan roh-roh ular ini, mereka sangat licik Bapak Ibu. Sangat licik. Walaupun mereka sudah diberkati. Tetap orang yang memberkati itu mereka akan usir. Usir dengan kata-kata halus, dengan sikap mereka, penghinaan, seperti itu ya. Mereka menganggap diri mereka itu lebih suci, lebih kudus, dan menganggap mempelai kami ini adalah penyesat, pesundal, pezina. Seperti itu sangat kejam ya Bapak Ibu. Jadi lebih baik terpisah saja ya, terpisah selama-lamanya. Tidak tahu nanti kapan waktu
Bapa surgawiku akan mempertemukan mempelai kami dengan anak-anaknya. Kami hanya berpesan bahwa Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Semuanya Tuhan kasihi. Ya, Tuhan akan pakai siapa saja mau bertobat. Saulus menjadi Paulus, seperti itu. Itu yang terjadi pada saat ini ya. Kalian mau hina silakan. Kalian mau hujat silakan. Tapi yang kalian hina kan kalian tidak tahu siapa. Yang kalian lihat kan casing saya ini hanya manusia biasa. Tapi yang kalian tidak tahu kan manusia cahaya yang ada di tubuh saya ini siapa. Siapa namanya. Dan tinggi saya berapa. Ya kalian tidak tahu kan. Di alam roh itu siapa saya. Hanya menyamar saja Bapak Ibu. Itulah yang saya boleh katakan ya. Jadi kalau dunia ingin menghina, menghakimi, ya sesuka hatimu silakan. Tapi lihat lagi, sebentar lagi kota-kotamu saya langsung ukur. Perseginya berapa, perkotaknya berapa, dan timbangan langsung dinaikkan. Jadi jangan pernah menghina, jangan pernah menghujat, jangan pernah menghakimi. Karena yang kalian ini berhadapan dengan siapa? Saya hanya memberitahukan jati diri, profil, isi, casing saya ini. Kalau roh saya ini, V. Hamdani ini sudah lama mati. Berumur 14 tahun saya sudah mati. Dan roh saya ini digantikan oleh malaikat yang kuat. Makanya saya dibunuh beberapa kali. Dan saya sangat dibenci oleh roh 66 ini. Ya. Kalau Rogo Sukmo yang suka melihat kebatinan, ilmu kebatinan tingkat tinggi tahu siapa saya. Roh saya ini berapa meter. Sedangkan jembatan itu yang ada di Jogja itu tinggi banget kan. Jembatan layang itu hanya separuh badan saya. Hanya sampai di dada saya. Itu roh saya. Jadi Bapak Ibu bisa hitung berapa meter tinggi saya. Kaki saya ada di darat, kaki saya ada di laut. Makanya saya bisa berjejak di dunia roh 66, bisa pulang pergi di dunia frekuensi 777. Itu Bapak Ibu bisa tahu. Saya lah malaikat khusus yang di Wahyu itu. Saya malaikat khusus hanya menyamar menjadi ibu-ibu yang lemah di muka bumi ini, yang pelengok-pelengok, yang hanya diperintah-perintah, disuruh-suruh. Jadi hamba saya. Itu saya, Bapak Ibu. Jadi saya sudah membuka profil jati diri saya supaya tidak ada perbantahan lagi di antara Bapak Ibu. Jangan ada bilang penyesat-penyesat. Siapa yang bilang penyesat-penyesat kepada diri saya sebentar. Dari kemarin-kemarin saya hitung kota Anda. Dan timbangan ada di tangan saya. Timbangan roh, keadilan ada di tangan saya. Saya langsung timbang kotanya tenggelam besok. Atau gempa. Sekarang ini saya lagi diizinkan Tuhan Bapak Yahweh untuk mendirikan gunung-gunung berapi. Artinya apa? Banyak gunung-gunung berapi yang akan saya bentuk, yaitu gunung-gunung berapi yang dari daratan akan dibuat. Misalkan tiba-tiba di depan Bapak Ibu, rumah Bapak Ibu ada gunung berapi, tiba-tiba gunung itu muncul. Nah seperti itu, sekitar 5.000-an gunung akan muncul, gunung Merapi. Itu akan menenggelamkan juga kota-kota dengan lahar. Karena ke depan kota-kota akan diubah menjadi Sodom dan Gomora, LGBT, lesbi. Nah seperti itu. Jadi itu hanya kekuatan alam. Itu tugas saya. Ada juga tugas-tugas malaikat yang lain. Kalau tugas saya utamanya itu memegang timbangan dan memegang kitab, gulungan kitab, dan membukanya dan membacanya. Dan tugas saya adalah berperang di alam roh, di pasukan garda terdepan. Itu tugas saya, untuk membuka jalan-jalan tabir-tabir rahasia yang masih tersembunyi di muka bumi ini. Itu tugas saya.
Ya, saya malaikat khusus yang menyamar Bapak Ibu untuk memata-matai dunia. Makanya dari dulu laporan saya pakai bahasa roh. Kalau saya membuat laporan ke surga, saya menjadi patung berbahasa roh, mati beberapa jam, dan saya membuat laporan langsung ke Bapa Surgawi secara dimensi roh. Dan saya tidak punya keberadaan saya untuk meninggikan diri atau menyombongkan diri, karena di dalam tubuh saya ini adalah malaikat yang tidak pernah ada rasa tinggi hati, keangkuhan diri, kesombongan diri, membanggakan diri. Tidak, saya malaikat khusus yang sudah keluar dari dalam api. Saya malaikat khusus yang sudah keluar dari dalam api. Itu saya malaikat khusus langsung dibentuk oleh Bapa Surgawi. Itu saya, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Itu profil saya. Jadi manusia-manusia logika tidak akan percaya dan tidak mengerti. Biarkan saja mereka dengan logikanya, dengan keangkuhannya, dengan kesombongan dirinya. Mereka tidak tahu saya. Makanya mereka senantiasa menghakimi saya, menghina saya, menfitnah saya, menghina saya. Nah, lihat saja kota-kota mereka, kota-kota saudaranya, keluarganya, semuanya tenggelam. Bapak Ibu, lihat saja. Bapak Ibu cross check deh setiap penghinaan yang ada di online, di dunia nyata, so tenggelam habis Bapak Ibu. Mereka tidak mau bertobat, dengan bonus-bonusnya lagi, dapat angin, dapat batu, dapat gempa bumi, belum lagi tsunami, belum lagi kota-kota yang terlewat banyak bahina saya. Saya tumbuhkan gunung-gunung Merapi di depan rumah mereka, tiba-tiba ada gunung. Bapak Ibu lihat, bangun pagi-pagi kok ada gunung Merapi, ada gunung tiba-tiba di depan rumah saya. Tuh, siap-siap aja keluar laharnya, kalau tidak lari mengungsi. Aneh-aneh. Jadi itu tugas yang dirahasiakan sebenarnya, tapi saya sudah membongkarnya kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu takut ya. Takut lagi bahina-hina saya kan. Kalau bahina saya kan tidak diampuni Bapak Ibu. Dosa Bapak Ibu itu tidak diampuni, karena yang bermain di tubuh saya ini kan roh siapa coba? Ya. Dosa yang tidak diampuni itu apa? Menghujat-hujat Roh Kudus, menghina-hina pekerjaan Tuhan, menghina-hina hamba-hamba ilahi, itu dosa yang tidak terampuni itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, bahina-hina, bahujat-hujat sedikit sudah. Berani bahina sama dengan mengundang bencana bagi kotamu, bagi rumahmu, bagi keluargamu. Lihat aja, memang kapan belum dapat, tunggu, sabar saja. Jadi ingin ingatkan, jangan bahina-hina, jangan menghujat, jangan menghakimi ya, jangan. Simpan itu kata-kata, simpan itu jari jemari, simpan itu mulut yang kotor, mulut yang angku, hati yang angku, bertobat ya. Jangan terlambat nanti ya. Habis harta, tiada rumah, tiada apa, tinggal tergantung-gantung di pohon, baru mau bertobat, itu sudah terlambat Bapak Ibu. Tapi ya bersyukurlah kalau masih hidup ya, ada waktu juga untuk bertobat. Tapi kan kalau Bapak Ibu dalam keadaan begitu kan sudah jadi gila sinting miring itu. Kalau dalam sekejap mata hilang rumah, hilang apa, hilang istri, suami, anak, kan gila sinting miring kalau Bapak Ibu belum bisa melepaskan dengan keterikatan duniawi. Tuh Bapak Ibu, ikut Tuhan sungguh manise. Memang berat, tetapi di balik beratnya kita ikut Tuhan itu ada berkat-berkat tersimpan di dalamnya. Kalau kita mampu melewatinya, kita akan dapatkan teman yang baru, keluarga yang baru di dalam Tuhan. Jadi sesungguhnya yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Terus menjadi manusia yang baru, yang tidak egois, tidak sombong gitu. Itu ikut Tuhan sungguh-sungguh seperti itu Bapak Ibu ya. Ikut Tuhan sungguh-sungguh seperti itu. Nah, jadi sampai di sini saja ya bincang-bincang kita. Karena mempelai tidak lihat ini komen di bawah ini, tidak ada
Tato tuh kayaknya kolom komentar ini Bapak Ibu ya. Dia tahu kenapa juga. Jadi sampai di sini ya perbincangan Bapak Ibu dengan saya, supaya Bapak Ibu tidak terjadi perbantah-bantahan atau iman Bapak Ibu jangan goncang, jangan gentar, karena roh Tuhan itu ada di hati. Ada di hati mempelai, ada juga di hati Bapak Ibu, senantiasa berbicara. Bekalah untuk mendapatkan roh Tuhan, baca firman Tuhan, puasa, merendahkan hati, tidak usah berbantah-bantahan, tetapi berdiam dirilah. Introspeksi diri itu lebih penting ya Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu berbantah-bantahan, introspeksi diri lebih penting ya. Masalahnya kalau cuma berbantah-bantahan tidak ada habis-habisnya, itu ingin menang sendiri, tidak ada habis-habisnya itu Bapak Ibu. Yang muncul iblis, setan. Kalau Bapak Ibu merendahkan diri, Bapak Ibu tidak berbantah-bantahan, introspeksi diri, nah itu kan lebih baik. Berdiam diri di kaki Tuhan, baca firman Tuhan, bersenandung, memuji Tuhan dengan sukacita, itu kan lebih baik daripada Bapak Ibu berbantah-bantah, emosi, tegang urat. Tuhan tidak suka seperti itu ya. Orang yang masuk di 1000 tahun itu orang yang sudah melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi ya. Orang yang sudah melepaskan diri dari segala hal. Dia hanya memikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Bersukacita, memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi. Mempelai lepaskan semua ya. Kalau mempelai pertahankan ya, contoh ya, mempelai kasih contoh kehidupan mempelai sendiri. Kalau mempelai mempertahankan anak, itu jadi pertengkaran ya, karena suami saya memakai anak-anak sebagai tameng. Berkelahi pun dia pakai anak-anak, selalu ingin berkelahi, ada kesempatan ingin berkelahi pakai anak-anak. Anak-anak itu sampai diajar itu untuk berkata-kata kurang ajar kepada ibunya. Tapi saya tetap mengasihi mereka. Ingin merebut anak-anak, semua harta benda juga saya sudah habis. Tertinggal itu saja yang dia tunggu untuk mungkin beli rumah untuk anak-anak ya. Saya bilang pakai ini untuk anak-anak, untuk rumah, supaya ada rumah Bapak Ibu. Saya tinggalkan semuanya ya. Saya tinggalkan, itu lumayan kan. Tak jual itu, developer jual ke orang lain rumah perumahan mewah itu ya, 550 juta kan lumayan, bisa ambil perumahan atau rumah atau tanah di kaki gunung. Saya katakan kepada dia ya, kalau beli tanah di kaki gunung, bangun rumah kas sederhana untuk anak-anak supaya tidak pindah-pindah kan. Lumayan kan untuk dia Bapak Ibu. Dia tidak susah-susah lagi untuk cari duit, untuk bangun rumah beli tanah. Tunggu saja itu rumah laku, developer minta saja uang ke developer itu untuk beli tanah, bangun rumah sederhana. Sudah ada kan, saya katakan itu. Tapi tidak tahu rumah itu kapan terjualnya, itu masalahnya. Nah seperti itu. Sementara saya sudah di pengungsian ini Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu kapan saya pulang. Tapi Pangeran Ilahi bilang sangat lama ini pengungsian ini, karena kamu sudah terlalu tersolimi di dunia, makanya tidak usah pulang katanya. Saya tidak tahu waktu Tuhan ini kapan ya. Berdoa saja, mudah-mudahan saya dipertemukan dengan anak-anak saya dalam keadaan sehat. Karena saya tidak tahu Bapak Ibu, putus hubungan. Handphone saya diretas Bapak Ibu. Handphone saya langsung mati semuanya. Tidak berfungsi handphone saya Bapak Ibu ya. Untung akun FB ini saya hafal Bapak Ibu. Saya hafal
Saya hafal pinnya, saya hafal sandinya. Ini Facebook ini ya Bapak Ibu, tidak ada nomor kontak apapun untuk saya bisa menghubungi anak-anak saya, karena memang dia tidak suka untuk saya menghubungi anak-anak. Kalau saya ada bersama dengan Pangeran Ilahi, dia tidak suka. Dan juga kalau saya pulang, ya dia bilang, kenapa kamu pulang, kenapa kamu pulang lagi, diusir Bapak Ibu ya. Dan itulah hanya kepura-puraan semuanya kalau ingin menahan. Cuma anak saya yang dengan ketulusan hati mereka yang mau saya tinggal bersama-sama mereka. Saya tahu Bapak Ibu, memang kejam dunia ini, penuh sandiwara. Itulah saya berpesan, semoga dia baik-baik saja, bertobat saja sungguh-sungguh. Ya, layani Tuhan. Saulus menjadi Paulus, bukankah itu bagus? Karena Tuhan juga tidak mengingat-ingat pelanggaran dan dosa-dosa kita di masa lalu. Kan semua orang akan menerima sesuai apa yang dia perbuat Bapak Ibu. Ya, saya hanya baju di badan saja, saya ini hanya di baju di badan saja, dan berkat-berkat Tuhan saya yakin dan percaya Bapak Ibu mengalir atas saya untuk makan minum saya pada saat ini ya. Karena ya kami tidak selamanya Bapak Ibu, kami masih mencari menunggu waktu Tuhan itu untuk mengungsi di gunung-gunung kan. Dimanapun saya berada, saya bersaksi itu saya. Dan saya katakan saya dalam keadaan baik-baik saja. Saya sudah sangat bahagia Bapak Ibu, saya bahagia bersama dengan Roh Pangeran Ilahi ini. Saya bahagia karena orangnya penyayang, mengasihi ya, menerima saya apa adanya ya. Berbeda sekali Bapak Ibu dengan suami saya, menyakiti saya terus menerus. Berbeda Bapak Ibu, roh 66 itu sama roh 77 itu berbeda. Makanya saya bilang saya sudah berada di tangan Tuhan. Saya sudah istirahat Bapak Ibu. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberkati saya, makan minum saya Bapak Ibu sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan yang akan membalas segala kebaikan hati Bapak Ibu ya, yang telah memberkati makan minum saya sampai pada saat ini ya. Dan tempat tinggal saya ini ya numpang sana sini Bapak Ibu ya. Pada saat ini ada yang bisa ditinggali ya, maksudnya sewa-sewa gitu. Tidak menentu, itulah dibilang ya, manusia kita ini tidak sama Bapak Ibu. Ada yang mengejar harta duniawi, kalau kita ini hanya menumpang hidup saja, hidup, makan, minum, punya tempat tinggal berteduh walaupun hanya pinjaman saja, ya bersyukur. Tuhan itu baik, sungguh baik. Yang penting kita melayani Dia, mengabarkan terus menerus kabar sukacita itu. Apa yang kita banggakan di dunia ini tidak ada Bapak Ibu. Mau kita bangga rumah kita bagus, mau kita bangga kita punya ini punya itu, segalanya percuma Bapak Ibu. Percuma, datang bencana rata tanah habis. Tidak ada apa-apa yang bisa dibanggakan Bapak Ibu. Karena saya sudah pernah merasakan hal itu semuanya. Punya ada uang, tidak ada uang. Orang bilang benar rasa jadi orang kaya, setengah kaya, orang susah, melarat, paling melarat. Semua saya sudah alami Bapak Ibu. Kehidupan dengan berbagai versi saya sudah alami. Ya, merasakan kesenangan sudah, merasakan tidak senang, merasakan tidak punya uang 500 rupiah pun tidak punya. Saya sudah pernah merasakan dan saya sudah melaluinya. Jadi kisah itu yang membuat saya itu menjadi peka kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya bersyukur Tuhan memberkati, itu berkat Tuhan untuk makan minum saya hari-hari. Saya harus bertahan dengan apa yang ada pada saya.
Itu saja, karena tidak selamanya, tidak setiap hari, tidak selamanya saya mendapatkan berkat Tuhan itu. Kadang tidak, kadang ada. Saya harus memanage uang itu dipakai sebaik-baiknya untuk makan minum, untuk sewa rumah, hanya itu saja, untuk sebagai tempat berteduh. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih. Tuhan ukur pas untuk saya, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi tidak ada yang bisa saya banggakan, tidak ada yang bisa berbangga, Bapak Ibu, di dunia ini. Jangan Anda berbangga, oh saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, sehingga menjadikan diri kita itu sombong dan angkuh. Jangan, tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini, tidak ada. Saya sudah alami kehidupan itu, Bapak Ibu. Saya sudah alami. Yang kita harus berbangga itu di dalam Tuhan. Makanya status saya itu, saya berkata, itu dari pengalaman hidup, Bapak Ibu. Bukan hanya sebagai keluar, sebagai status. Tidak ada yang bisa dibanggakan di dunia ini. Kita berbangga hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam kemuliaannya. Tuhan sudah memberikan kemuliaannya kepada kita, anak-anaknya. Saya berbangga. Saya berbangga sekarang. Tapi saya berbangga di dalam Tuhan. Tuhan sudah memberikan saya kemuliaan. Bercahaya-cahaya yang sangat indah. Itu kemuliaan Tuhan. Tidak semua manusia di muka bumi ini diberikan kemuliaan Tuhan. Tidak. Ambil. Kita sama-sama punya kamera. Mau kamera Samsung kah? Batengger di bawah matahari, samakah yang akan keluar? Kita batengger di bawah sinar lampu, samakah? Tidak sama. Tidak sama, Bapak Ibu. Makanya manusia mengatakan, ini cahaya buatan aplikasi. Tidak. Aplikasi tidak bisa membuat cahaya seperti itu. Ingat ini, itu perbuatan tangan Tuhan. Perbuatan kasih dan kuasa Tuhan. Dan saya berbangga. Saya berbangga. Saya berbangga di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Saya tidak berbangga di dalam dunia ini. Tidak, sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Saya berbangga di dalam kasih dan kemuliaan cinta Tuhan pada saya. Dengan kerendahan hati saya. Banyak penghakiman dunia yang datang pada saya. Saya sekarang sudah tidak peduli, Bapak Ibu. Karena penghakiman Tuhan jauh lebih keras berbicara, Bapak Ibu. Penghakiman dunia tidak seberapa. Apa yang dunia hakimi terhadap diri saya tidak seberapa. Tapi pembalasan yang Tuhan berikan kepada dunia luar biasa. Lihat saja gempa ke depan 8, magnitudo, dinaikkan lagi 1 angka 8, nanti Bapak Ibu tinggal dengar tiba-tiba kota ini so gempa, rubuh semua lagi enak-enak tidur. Itu penghakiman yang datangnya daripada Tuhan. Karena dunia manusia ini sudah keterlaluan, tidak takut Tuhan. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa maksudnya? Karena begitu besar cintanya Tuhan, begitu besar kasih Allahnya Tuhan, percayalah kepada anaknya yang tunggal ini, Tuhan Yesus Kristus. Jangan kepada dewa-dewi, jangan kepada berhala-berhala patung, jangan kepada si ular, si naga-naga kalian percaya, yang penuh dengan tipu daya muslihat iblis, janji-janji palsu, jangan. Itu maksudnya. Karena teguran Tuhan itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan tegur dengan penghakiman murkanya. Supaya apa? Supaya manusia itu sadar baik-baik, sadar masih ada Tuhan, masih ada langit di atas langit, sayang. Jangan sombong, jangan angkuh hati, jangan angkuh rohani, jangan Anda sok-sokan jadi manusia. Kalau Anda merasa diri Anda kaya, bantulah yang miskin. Ya,
Kalau Anda merasa ilmu agama Anda di atas angin, ilmu agama Anda di atas, bantulah kepada mereka yang tidak berilmu agama, berilmu ketuhanan. Seperti itu. Tidak usah saling menghakimi, menghujat. Bantulah dengan kasih, kata lemah lembut. Seperti itu. Kalau itu saya. Tapi saya tidak memakai agama ya. Ini cuma kata-kata dunia saja yang saya pinjam. Karena saya lintas agama, lintas ras, lintas budaya. Saya tidak pernah memandang agama, tidak pernah memandang budaya, tidak pernah memandang suku, ras, bangsa. Semua sama di mata Tuhan. Tidak memandang status miskin ataupun kaya. Sama-sama. Kalau Anda mengatakan Anda kaya, saya juga mengatakan diri saya kaya. Kaya hati, kaya di dalam Tuhan. Walaupun saya di dunia ini pas-pasan, tapi saya boleh mengatakan diri saya kaya. Kaya di dalam Tuhan. Karena Bapa yang aku sembah, Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang kaya raya. Tuhan yang punya alam isi semesta ini, yang bisa mengubah segala sesuatu dari yang ada menjadi tidak ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu iman saya. Ya, kalau Anda mengatakan Anda miskin, saya juga miskin melarat di dunia ini. Karena saya tidak punya rumah, tidak punya apa-apa di rumah ini. Di dunia ini, di rumah di dunia ini tidak punya apa-apa. Cuma baju di badan, Bapak Ibu. Itu saya. Jadi Anda mengatakan Anda kaya, ya saya juga kaya. Anda kaya di dunia, saya kaya di dalam Tuhan. Anda mengatakan Anda miskin, saya juga miskin melarat di dunia ini. Karena saya tidak punya apa-apa, hanya baju di badan. Saya sudah meninggalkan dunia dan saya sudah menuju kerajaan 1000 tahun damai. Saya ingin mencari tahu lagi lebih banyak rahasia-rahasia apa yang tersimpan di dalam dunia ini. Seperti itu. Jadi per kota, per wilayah itu akan ditahu. Di kota ini, di wilayah ini, rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Apakah ada kerajaan bawah laut di kota ini? Saya meraba-raba Bapak Ibu, melihat dengan mata iman saya, mata batin saya. Saya mengecek, melacak baik itu di danau, di sungai. Apakah ada kerajaan di dalam sungai ini? Apakah ada sesuatu di dalam laut ini? Seperti itu, ya. Jadi seperti itu yang terjadi pada saat ini. Karena semuanya kembali ke zaman 1000 tahun ini, kita akan menghadapi kerajaan 1000 tahun depan mata. Tetapi masih dalam proses waktu Bapak Ibu, penyeleksian akan terjadi berlangsung. Siapa saja mereka yang akan mendapati diri mereka masih hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita akan lihat Bapak Ibu, waktu yang akan berbicara ya. Siapa yang tembus di dalam dimensi itu, dimensi yang luar biasa. Kalau zaman dahulu itu Kanaan, diputar berapa generasi Bapak Ibu, sampai tiba di situ. Nah, kita ini kan dipercepat waktu kita, ya, diputar. Siapa yang akan tiba nanti di kerajaan 1000 tahun itu penuh damai, dan kerajaan-kerajaan bawah laut itu akan timbul. Kerajaan Salomo, ya, pintu Golden Timur ada di mana? Kerajaan Salomo yang penuh emas itu ada di mana? Dia apakah ada di bawah laut atau di bawah sungai? Nah, seperti itu saya sudah tahu Bapak Ibu. Tapi saya diam-diam karena saya tidak boleh diberitahukan kepada dunia, bahaya. Nanti dunia pigale lagi. Belum waktunya dunia supigale. Tidak akan bisa manusia menembusnya Bapak Ibu. Itu dipecahkan lewat roh. Nanti pada saat 1000 tahun itu semuanya akan muncul Bapak Ibu. Manusia serakah, angkuh hati jasmani rohani tidak akan melihat. Tidak akan pernah melihat Bapak Ibu kerajaan-kerajaan emas yang ada tersembunyi di bawah laut, di bawah sungai. Mereka tidak akan tahu, disembunyikan. Itu akan muncul di 1000 tahun damai secara fisik jasmani. Jadi sebelum itu muncul, manusia-manusia jahat, manusia-manusia serakah akan terseleksi Bapak Ibu lewat alam, lewat iman.
terseleksinya lewat alam, lewat iman. Mereka akan tereliminasi. Mereka akan tereliminasi dengan sendirinya pada waktunya. Sehingga yang masuk di kerajaan 1000 tahun itu hanya sedikit Bapak Ibu. Ya. Dan kerajaan-kerajaan Tuhan itu akan muncul. Semuanya akan mati Bapak Ibu, terseleksi dengan baik. Itu yang ada di bangker-bangker. Walaupun canggih DP bangker Bapak Ibu, tanah ini akan diubahkan menjadi cairan. Jadi mereka gali-gali pada saat ini bangker mereka tertanam di tanah kan. Pada saat mereka keluar bangker so jadi lautan. Jadi tanah ini akan berubah Bapak Ibu. Tanah yang kita diami sekarang ini akan air laut itu dipindah ke daratan nanti. Itu zaman 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adanya muncul dari bawah laut, bawah sungai. Itu kota yang baru. Itu emas. Dan saya dapat kunci emas 1. Saya dapat kunci emas 1 Bapak Ibu. Kerajaannya. Nanti dilihat Bapak Ibu, siapa yang tembus di kerajaan 1000 tahun pasti akan lihat betapa megahnya kerajaan itu dari bawah laut. Ya, kalau kerajaan Salomo itu letaknya di bawah sungai. Dan itu dijaga. Dan itu tidak bisa diberitahukan. Pangeran ilahi tidak bisa diberitahukan. Rahasia. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu yang bisa mempelai sampaikan. Tetap berjaga-jaga di dalam doa dan pengharapan iman. Ingat, ada iman, kasih, pengharapan dalam Tuhan. Kasih di dalam Kristus, kasih kepada sesama, kasih kepada Kristus. Itu. Ya, tetap berjaga-jaga, tetap berpuasa, berdoa selalu dan selalu. Berpegang teguh pada imanmu. Jangan terguncang oleh apapun juga. Jangan terguncang imanmu oleh apapun juga. Apapun yang memfitnah diri saya, siapapun yang menghina diri saya, itu urusan saya dengan Tuhan. Ya, tidak usah sangkut paut dengan iman Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu hanya tertuju kepada firman Tuhan. Alkitab versi lama, jangan yang versi baru. Itu sudah dirubah-rubah. Ada kata-katanya yang sudah dirubah. Jadi ingat, apapun yang orang katakan kepada saya, itu tentang diri saya. Tidak usah peduli. Yang mereka fitnah, yang mereka hina, itu bukan saya. Tetapi isi di dalam casing saya ini. Tidak usah terpengaruh dengan iman dan pengharapan Bapak Ibu. Iman dan pengharapan Bapak Ibu sandar kepada Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yeshua Masih Elohim, firman yang hidup, Alkitab, baca terus, pribadi Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ingat ini, pusat sentral iman ini jangan sampai goyang. Tidak usah Bapak Ibu dengar sana sini, ya penghinaan saya, biarlah menjadi tanggung jawab saya. Dan saya akan cari mereka di alam roh. Kota mereka, tempat tinggal mereka, timbangan dinaikkan Bapak Ibu. Ya, sampai ketemu di hari kemurkaan Tuhan sedang berlangsung saat ini. Seru bukan? Seru, sangat seru. Membuat manusia ketar-ketir seperti tikus. Ya, jadi jangan pernah ragu dan bimbang akan janji-janji Tuhan seperti pelangi. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kamu, memberkati kamu selalu dan selalu. Itu kamu harus pegang. Ya, tidak usah hiraukan dengan saya. Saya bekerja lain lagi. Hinaan, cacian, bagian yang ditujukan kepada saya, timbangan dinaikkan di kota-kota mereka. Bapak Ibu bisa menyaksikannya. Seru bukan? Jikalau mereka katakan Tuhan Yesus tergantung dengan kolor di tiang salib 2000 tahun yang lalu, penghinaan bagi dunia, maka mereka akan tergantung di tiang listrik sayang. Ya, di tiang listrik, di tiang kelapa, di tiang pohon mangga dengan kolor juga. Ya, kolor hijau, kolor kuning. Syukur-syukur masih tergantung. Kalau sudah dapat di karung mayat, di kantong-kantong mayat bagaimana? Nah, itu penghakiman Tuhan artinya. Penghukuman Tuhan atas dunia
atas nyawa darah orang-orang kudus sedang berlangsung saat ini. Tenang saja, kita semakin seru sekarang ya, dengan berbagai bencana-bencana. Malaikat-malaikat Tuhan semuanya bertugas. Sangat capek dan lelah kita di sini ini, kerja siang malam. Ada yang tugasnya berperang terus, ada yang tugasnya menghukum bumi, ada yang tugasnya mengukur kota sambil berteriak, sampai di mana incinya ini, kota ini akan diukur, sampai di sudut mana, berapa angin yang akan dikirim ke kota ini, berapa api, sebesar apa api kekuatan dahsyatnya yang akan dikirim ke kota ini. Bayangin, semuanya bertugas dengan baik, dan kami membuat laporan dengan baik kepada firman yang hidup itu, Bapa Yahweh, Bapa yang berkuasa, firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Itu saja ya. Salam cinta, kasih dan damai. Bertobat baik-baik, bertobat ya, bertobat jo, supaya pindah alam masuk surga. Itu saja ya. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita sekalian. Bapa surgawi Yeshua HaMashiach Elohim memberkati dan menyertai kita dimanapun saat ini kita berada. Tetap bersukacita, tetap semangat. Walaupun ada tangisan di pipi, ada air mata tercurah, karena kita masih manusia yang ada darah dan daging, Bapak Ibu, masih merasakan rasa kemanusiaan ya. Jadi tetap kerjakanlah pekerjaanmu dengan baik dan bertanggung jawablah dengan baik di hadapan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Diberkatilah semua anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kuasa-Nya, yang mengandalkan kasih-Nya, dan tetap teguh, tetap menyandarkan imannya kepada Tuhan, dan tidak malu mengakui Dia sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Sampai ketemu kita lagi ya. Salam kangen mempelai kepada pasukan 77 Gada dan Besi. Semoga semakin semangat di dalam Tuhan, semakin bergandeng tangan di dalam kasih Tuhan, saling menyayangi, saling memperhatikan, saling membantu menolong, yang lemah dikuatkan, yang miskin dibantu, yang rohnya lemah dikuatkan dengan kata-kata doa dan iman. Karena kita tidak tahu siapa yang akan berpisah, siapa yang akan diungsikan lagi, siapa yang akan pergi duluan, siapa yang akan memisahkan diri. Kita tidak tahu, tetapi yang bisa kita rasakan adalah kasih dan cinta. Berikan pengampunan kepada mereka yang sudah menyakitimu. Balaslah dengan kasih dan berkat, supaya engkau tambah diberkati oleh Bapa Yahweh, Bapa surgawi. Haleluya.